Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Selamat siang. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring. Kemarin kami sudah menyampaikan pada reproduksi tumbuhan secara vegetatif. Pada bab ini saya akan menyampaikan reproduksi generatif pada tumbuhan. Jadi pada tumbuhan di sana adalah organ reproduksinya adalah ada bunga. Jadi di sana bagian dari bunga di situ sudah ada, yaitu adalah mahkota, benang sari, pelopa, putek, dan bakal biji. Terus reproduksi di sini perkembangan khusus pada tumbuhan spermatopita itu dua peristiwa yang penting, yaitu dinamakan penyerbukan dan pembuahan. Nah, penyerbukan sendiri di sana adalah jatuhnya benang sari di kepala putek. Sedangkan di sana agar benang sari sampai ke kepala putek, maka ada penyerbukan, ada hal-hal yang menjadi perantara, antara lain ada angin, air, hewan, atau bahkan manusia. Nah, jenis penyerbukan di sana itu berdasarkan penyebabnya. Di situ adalah oleh angin, asal serbuk sari, di situ ada autogami, auto itu sendiri, berarti di situ dari satu bunga yang sama. Sedangkan geitogami di situ adalah penyerbukan tetangga, berarti bunganya adalah dari tetangganya. Sedangkan alogami di sana adalah penyerbukan silang dari pohon lain tapi masih satu jenis. Jadi mangga sebelah, satu mangga ke sini. Terus bastar itu dari bunga lain yang berasal dari varietasnya lain. Jadi di situ mungkin mangga gadung dekat dengan mangga keong, sama-sama mangga. Nah, di situ nanti bisa mengalami penyerbukan sehingga menghasilkan yang sama. Itu. Terus contohnya di sini oleh penyebab penyerbukan yaitu oleh angin, disebut anemogami. Contohnya di sini adalah pada jagung dan cirinya seperti di slide ini. Terus berikutnya di situ adalah hidrogami. Hidrogami itu adalah hidro itu air, jadi penyerbukan tanaman yang serbuk sari di kepala putek dibantu oleh air. Nah, otomatis tumbuhan ini hidupnya adalah di air. Nah, hidup di air itu diantaranya adalah hidra, enceng gondok, dan teratai. Terus berikutnya adalah entomogami. Entomogami itu penyerbukan yang perantaranya adalah serangga. Yang paling mudah itu biasanya adalah lebah, kupu-kupu, terus lalat, kumbang. Nah, saat menghisap madu, tubuh serangga itu tidak merasa membawa, namun serbuk sari itu akan menempel pada tubuhnya. Dan jika serangga beralih ke bunga lain, secara tidak langsung akan membawa serbuk sari di kepala putek tanaman yang ditempeli kedua tersebut, maka terjadilah dinamakan penyerbukan entomogami. Terus berikutnya cirinya di sana yang bunga diserbuk oleh serangga itu jelas bermahkota, memiliki kelenjar madu, benang sarinya di dalam bunga, antena atau kepala sarinya bersatu di bagian dasar belakang. Terus serbuk sarinya hanya sedikit besar seperti tepung. Terus struktur bunga termodifikasi untuk tempat mendarat atau makan bagi serangga. Bunga mengeluarkan bau, biasanya itu harum, sehingga untuk merangsang lebah tersebut atau serangga tersebut datang menghisap madu. Terus ornitogami, ornit itu burung, sehingga di sana yang ornitogami adalah bunga atau tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh burung. Bunga ini dipolinasi oleh burung, biasanya mengandung madu, air, serta warna merah atau mengandung unsur warna merah karena burung peka terhadap warna tersebut. Nah, cirinya di sana itu bentuk bunga yang disebut bunga burung itu umumnya biasanya khusus. Contohnya adalah bunga yang disebut oleh bunga burung kolibri. Jadi kolibri itu burung penghisap madu karena memiliki paruh yang panjang. Burung kolibri menjilat madu dengan lidahnya dan yang tipis dan panjang itu. Terus berikutnya kriptorigami. Kriptorigami itu adalah oleh kelelawar
Ini contohnya adalah mekarnya pada malam hari dan warna cerah dan letaknya tidak tersembunyi, contohnya pada randu. Lalu berikutnya adalah malukugami. Malukugami itu penyerbukan yang dibantu oleh siput, gambarnya di situ ya. Nah, contohnya adalah sering dikunjungi siput. Nah, itu. Berikutnya antropogami ini dibantu oleh manusia karena cirinya biasanya penyerbukan yang dibantu manusia itu contohnya adalah vanili dan beberapa jenis anggrek. Penyerbukan perantaranya adalah manusia. Kenapa? Tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri. Karena itu manusia ingin melakukan penyilangan buatan, mencari varietas yang baru. Itu contohnya lagi. Berikutnya adalah pembuahan pada gimnosperme. Gimnosperme di situ adalah dinamakan contohnya pinus. Jadi untuk pinus ini jantan dan betina, serbuk sari yang bersangkata panjang kemudian akan terbangkan konus betina mikrospora menghasilkan mikrospora dan konus jantan menghasilkan serbuk sari. Nah, di sini nantinya tumbuhan ini akan melakukan penyerbukan sekali dan tidak menghasilkan daging buah. Proses penyerbukan adalah sebagai rebus sampai ditetes terdiri dari dua sel vegetatif. Sel vegetatif akan sampai masuk ke mikroskopil dan berubah bakal biji dan seterusnya itu ya, seperti slide ini. Saat pembuahan, bulu serbuk sari bergerak ke rongga arkeogonium bersama dengan sel generatif membelah menjadi dua. Sel generatif membelah menjadi dua, nantinya bergerak ke ruang arkeogonium bersama dengan sel generatif. Satu disebut disklator atau sel dinding dan yang lain disebut sel spermatogen. Nah, sel spermatogen ini kemudian membelah menjadi dua lagi menjadi spermatozoid yang berbentuk seperti rumah siput dengan rambut getar yang tersusun dalam satu spiral. Nah, pembuahan gimnosperme sampai di ruang arkeogonium, sel vegetatif lenyap, sedangkan sel spermatogen lepas ke ruang arkeogonium berisi cairan sehingga spermatozoidnya itu nanti berenang untuk mencapai bakal buah. Di dalamnya kemudian terjadilah pembuahan sel telur oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot atau calon embrio. Semua sel telur dalam arkeogonium mungkin dibuahi, tetapi hanya satu zigot yang berkembang menjadi embrio. Embrio pinus mengandung akar rudimen atau belum sempurna dan beberapa daun embrio yang disebut kotyledon atau istilah keping lembaga. Pembuahan gimnosperma disebut pembuahan tunggal karena hanya terjadi satu kali pembuahan, yaitu antara spermatozoid dan sel telur. Sedangkan pembuahan pada angiosperma ini agak berbeda anak-anak, karena organ reproduksi angiosperma adalah bunga. Bunga terdiri atas kelopak atau kalek, mahkota atau corolla, benang sari atau stamen, putek atau pistilum yang berfungsi sebagai alat kelamin betina adalah putek. Sedangkan itu ya. Nah, di situ nanti gambarannya seperti itu. Sel telur, jadi kalau bunga sudah dibuahi nanti itu sesuai urutannya. Yang A itu adalah putek, benang sari jatuh di kepala putek, terus nanti masuk ke rongga putek atau tangkai putek, pembelah jadi dua. Nah, jadi dua di situ nanti kalian perhatikan gambar ya, dua itu nanti inti generatif dan inti vegetatif. Dalam perjalanannya itu nanti inti generatif akan membelah lagi menjadi dua. Yang satu nanti akan bertemu dengan sel telur dan yang satu dengan badan kutub. Yang ketemu sel telur akan menjadi embrio, sedangkan yang ketemu badan kutub akan menjadi keping lembaga. Sehingga pada pembuahan angiosperma terjadi dua kali pembuahan. Yang satu jadi embrio, yang kedua jadi keping lembaga. Makanya pada tumbuhan angiosperma pembuahannya disebut pembuahan ganda. Jadi
Jadi demikian anak-anak pertemuan pada hari ini, tolong disiapkan, dipelajari untuk minggu depannya nanti akan kami kirim latihan soal lewat Google Form, sehingga tolong dari rekan-rekan yang belum gabung ke grup segera gabung sehingga tidak menyulitkan kami dalam mengambil nilai. Ada kurang lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.